Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang penerapan hukum Bernoulli yang telah kita pelajari. Penerapannya adalah pada penampang sayap pada pesawat terbang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan pelajari penerapan hukum Bernoulli adalah teorema Torricelli. Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian h. Teorema ini hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka. Kita lihat ya, ini yang dimaksud dengan Torricelli, yaitu fluida ada di dalam wadah atau toren ya, dalam kondisi terbuka torennya. Kemudian di bawah permukaan airnya ada lubang kebocoran. Nah, air yang memancur itu kecepatannya sama dengan kecepatan gerak jatuh bebas, yaitu kita lihat besarnya adalah akar 2GH ya. Ini kecepatan sembur airnya. V sama dengan akar 2GH. H ini adalah jarak permukaan ke lubang ini ya. Nah, kemudian waktu jatuhnya air adalah T sama dengan akar 2H. H besar itu yang lubang ke dasar, lubang ke lantai ya. Jadi 2H akar 2H dibagi dengan G. Nanti kita buktikan. Sehingga jarak jatuhnya air kalau diukur dari lubang pancurannya sebesar X, maka X adalah V dikalikan dengan T ya, dimana V kecepatan air menyembur, T waktu jatuh air, H tinggi permukaan air ke lubang, H besar tinggi lubang air dari bawah, X jarak semburan air. Nah, anak sekalian, kalau kita buktikan ya, kita lihat, kita buktikan di sini teorema Torricelli. Ini ada ya, ini ada lubangnya, ada V. Oke, di sini ada H permukaan air ya, H kecil jarak permukaan ke lubang. Maka secara hukum Bernoulli di sini ada tekanan, karena terbuka ada tekanan udara VO. Di sini juga terbuka, juga ada tekanan VO. Maka P1 min V2 sama dengan rho G delta H plus setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat ya. Nah, ini PO dikurang PO karena terbuka dua-duanya, sehingga di sini jadi 0. Maka 0 sama dengan rho G
plus setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kalau kita lihat, kalau di sini adalah kecepatan V1 adalah kecepatan turunnya air dari toran, V2 adalah kecepatan menyembur di sini. Maka kalau dibandingkan V2 itu jauh lebih besar dari V1, sehingga V1-nya dianggap 0. Ya. Kalau V1-nya dianggap 0, maka kita bisa lihat menjadi setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho G delta H. Rho-nya coret, 2-nya pindah, maka V2 adalah 2G delta H. Maka V menjadi akar 2G delta H atau akar 2G H kecil itu ya. Nah, ini salah satu bukti dari teorema Torricelli. Nah, kemudian kalau dilihat T-nya, waktu jatuhnya ini adalah setengah parabola ya. Kita ingat kembali saat pembahasan parabola bahwa pada saat misalkan ada pesawat menjatuhkan bom, maka T-nya adalah akar 2H per G. Ini sudah kita buktikan pada saat kita membahas gerak parabola. Nah, berikutnya anak sekalian, kita lihat contohnya. Contoh pertama, kita lihat di sini, tentukan jarak X-nya. Di sini ada H kecilnya adalah 4 meter. Maka V air menyembur 2GH. 2 kali 10 kali 4 menjadi akar 80. Oke. Sekarang T-nya akar 2H dibagi dengan G. Akar 2 kali H-nya 25 per 10. Jadi ini 2,5 kali 2 berarti akar 5. Maka X sama dengan V dikalikan T sama dengan akar 80 dikali dengan akar 5. Jadi akar 400 sama dengan 20 meter. Jadi 20 meter isinya ya. Itu cara mengerjakan contoh nomor 1. Kita lihat nomor 2. Dengan cara yang sama kalian bisa kerjakan. Kita lihat sini nomor 2, V-nya H-nya adalah 85 dikurang 40. Jadi 45 cm 0,45. Maka V yang keluar adalah akar 2GH. 2 kali 10 kali 0,45. 0,45 kali 10 4,5 kali 2 jadi 9. Isinya jadi 3 meter per sekon akar 9. Isinya yang A. Nah, berikutnya anak sekalian, penerapan hukum Bernoulli yang ketiga adalah venturimeter. Apa itu venturimeter? Venturimeter adalah alat untuk mengukur laju suatu fluida. Nah, ini kita lihat penampang fluida seperti ini anak sekalian. Ini adalah V1, kecepatan alir pada saat masuk ke dalam fluida. Ini V2 ada di luas penampang yang kecil. Ini ketinggian airnya berbeda, sehingga berlakulah persamaan-persamaan dasarnya
seperti ini. Pertama P1 min P2 setengah rho ini. Kedua berlaku ini karena ada beda ketinggian delta H di sini. Yang ketiga tetap persamaan kontinuitas tetap berlaku. Maka kita lihat V1 ini P1 min P2 setengah rho V2 kuadrat dikurang P1 kuadrat, P1 min P2 setengah rho GH, maka ini jadi sama. Setengah rho V2 dikurang P1 kuadrat setengah rho GH. Rho nya kita coret, 2 nya pindah ke sini, jadi sama dengan V2 kuadrat min P1 kuadrat sama dengan 2 G delta H. Nah, anak sekalian, dari sini kita bisa lihat V2 adalah A1 dibagi dengan A2 dikalikan V1. A2 nya pindah ke sini. Ya, jadi persamaan seperti ini. Nah, kalau dikuadratkan menjadi seperti ini. A1 per A2 kuadrat dikalikan dengan V1 kuadrat. Nah, kalau V2 ini kita ganti ke sini, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, inilah persamaan dari venturimeter. V1 adalah kecepatan aliran air yang diukur oleh venturimeter. Ya, V1 adalah kecepatan aliran air yang diukur oleh venturimeter. V1 kuadrat sama dengan 2 G delta H dibagi dengan A1 per A2 kuadrat dikurang dengan 1. Misalkan kita lihat contohnya nomor 1. Pada gambar di bawah ini air mengalir melewati pipa venturimeter jika luas penampang A1 dan A2 4 dan 2, A1 4 cm persegi, A2 2 cm persegi, maka yang ditanyakan berapa V1 nya, kecepatan air yang mengalir. V1 kuadrat sama dengan 2 G delta H per A1 per A2 kuadrat min 1. Oke, hanya 20 cm di sini ya, 0,2 jadikan 0,2 meter. V1 kuadrat dengan 2 kali 10 kali 0,2 per A1 4 per 2 kuadrat min 1. Ya, berikutnya kita ini jadi V1 kuadrat sama dengan 4 per 2 berarti 2 min 1 dengan 4 per 3, maka V1 adalah 4 per 3, akar 4 per akar 3, 2 per akar 3 menjadi V1 2 per 3 akar 3. Jawabannya yang B. Berikutnya kita lihat yang nomor 2. Pada gambar di atas, air mengalir melewati pipa venturimeter A1, A2 5 dan 4. A1 5 cm persegi, A2 4 cm persegi, delta H sama dengan 0,45 meter. Maka V nya V1 kuadrat adalah 2 kali G kali delta H per A1 per A2 kuadrat min 1. Masukkan angkanya, 2 kali 10 kali 0,45 per 5 per 4 kuadrat min 1. Jadi V1 kuadrat dengan 9 per 5 per 4 kuadrat per 1 sama dengan 9 25 per 16 dikurang 16 per 16 sama dengan 9 per
9/16. Jadi sama ini coret 16, maka V1 nya akar 16,4 meter per sekon. Ya, jadi V1 4 meter per sekon, isinya yang B. Nah, demikianlah anak sekalian. Selanjutnya mari kita lihat, mari berlatih soalnya. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Silakan di pause videonya dan kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Ya, silakan di pause kembali videonya dan kerjakan soalnya. Dan ini nomor 5 dan nomor 6 tentang penturimeter. Ya, silakan di pause kembali dan dikerjakan kembali. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan mudah. Sukses selalu untuk kalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.